Selamat Natal dan selamat tahun baru yang saya kasihi Pak Dani, Pak Mana, Pak Polres, Wakil dan Pak Pendri. Terima kasih buat para rekan-rekan pemerintah yang saya kasih, yang saya hormati. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal dan sekaligus bersyukur masuk di tahun yang baru. Saudara, kita patut bersyukur Tuhan izinkan kita memasuki tahun yang baru. Sekedar saya mengatakan kita, dan ini begitu refleksi kita dan juga untuk kita yang di Kota Bekasi. Begitu masuk tahun baru sekarang, tahun 2024 kita disambut dengan gempa yang besar. Di masa yang sekarang persepakatan akan besar, tapi kerusakan cukup parah. Dan besoknya hari yang kedua, tanggal 2, gempa di sekian skala. Ini cukup besar. Dan awalnya perkirakan akan ada tsunami karena gelombang selama di mana. Karena rumah mereka sudah ada gempa akan besar. Saya kan kerusakan rumah tidak terlalu parah, tapi kerusakan infrastruktur tidak cukup parah. Berbagi terjadi juga beberapa hari. Dan kereta itu ternyata terjadi di Kabupaten Sumatera. Dan saya pikir ini menjadi doa kita. Nah, mungkin sekaligus saya sebagai tokoh masyarakat Kristen, Pak, khususnya Kapolres dan Dandim, yang saya bisa informasikan ya, kita mengkawal pemilu ini dengan banyak doa. Kita bersekutu bersama-sama, kita banyak doa, dan nanti rencananya tanggal 1, tanggal 2 kita akan ada doa keliling supaya biarlah roh kerusuhan tidak ada di Kota Bekasi. Dan tanggal 13 dan juga ada pendeta kita akan naik menara doa bersama-sama. Sebelum kita mencoblos, kita akan berdoa bersama-sama. Dan tanggal 14 pagi di gereja yang saya pimpin, Pak, kita akan melanjut, kita juga akan doa. Pada doa pagi dan 6 pagi kita akan mulai berdoa supaya saya ditanya, itu kan pemilu, apakah pemerintah tetap mau mengadakan doa? Saya sempat renung beberapa hari yang lalu ketika ditanya. Dan setelah itu tiba-tiba Tuhan kasih tetap harus doa. Akhirnya saya hubungkan bahwa kita tetap ada doa. Justru habis selesai doa, kita bersama-sama kita TPS untuk memberikan suara dan kondisional kita sebagai warga negara yang baik. Dan itu yang kita lakukan, Pak. Dan saya pikir ini, saya percaya di alam spirit kita kendalikan sehingga kita berdoa supaya selama pemilu dan pasca pemilu Kota Bekasi damai dan damai sejahtera. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan. Dan saya mau satu ayat. Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu tujuan, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Dan ini saya mengajak kita semua para hamba Tuhan, para pendeta, dan juga tokoh-tokoh agama yang ada hadir malam ini. Yuk kita bersama-sama, jangan lupa doa buat bangsa dan kota kita. Saya pikir kita banyak doakan supaya pemilu sepanjang tahun ini, pilpres, pileg, kalau ada putaran kedua kita akan ada putaran kedua, dan nanti kita akan pilkada termasuk Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi juga akan memilih. Dan kita terus mengawal, mendoakan supaya kota ini boleh mengalami damai sejahtera dan pertumbuhan ekonomi semakin baik sehingga kesejahteraan terjadi di atas Kota Bekasi. Dan itu menjadi harapan dan kerinduan kita, dan kita terus bersyukur juga. Sekarang kita boleh berbangga. Saya ingat 2 tahun yang lalu kita di ranking 8, betul ya, ranking 8 kota toleran di Bekasi. Ketika saya masih ingat
2 tahun yang lalu ketika kita dapat urutan ke-8, Pak Manan sempat kumpulin kita sama Tuhan. Bisa nggak kita ya tahun depan atau tahun 2023 naik 3 tahun? Dan saya khusus saya katakan bisa. Kita bersama-sama bisa. Dan puji Tuhan, apa yang kita usahakan bersama dengan Pak Manan dan aparatur pemerintah kota, Tuhan sudah bersuruhnya dan kita boleh memasuki ranking yang ketiga dari seluruh Indonesia. Dan tahun ini kita berdoa, Pak Manan sudah kasih kode begini, saudara. Saya bukan pemilu, tapi kita berdoa supaya Kota Bekasi boleh memasuki kota toleran nomor 1 di Indonesia. Sehingga Kota Bekasi, kota yang kita cintai, boleh menjadi contoh dan teladan. Ya, tadi saya sempat ketemu dengan atlet nasional. Saya sempat ngobrol dengan atlet nasional. Kebetulan atletnya dari Kota Bekasi. Saya ngobrol-ngobrol sama dia karena dia sedang masuk pelatnas dan dia didoakan dan saya doakan dia. Lalu dia ngomong gini, yang membuat saya bangga ini, Pak Gadi. Dia bilang, setahu saya contoh seperti Lim Swiki, Rudi Hartono itu teman-teman baik saya, gitu ya. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu atlet nggak punya masa depan, suram masa depan. Tapi justru sekarang, ya anak-anak muda kita ingin jadi atlet. Dan kebetulan ini percobaan teman saya Pak, 2 berani di atlet. Dan sekarang sudah masuk ke nasional dan dapat fasilitas tunjangan yang luar biasa. Ternyata sekarang atlet dapat memiliki kehidupan yang jauh lebih layak daripada yang sudah. Khususnya di Kota Bekasi, kami dapat bonus dari kota yang luar biasa. Kita mulai bertepuk tangan ya, Kota Bekasi ternyata katanya saya belum tahu, tapi katanya atlet ini ternyata memang sudah beberapa periode ini Kota Bekasi termasuk kota yang sangat memperhatikan atletnya. Betul ya Pak? Itu saya terima. Saya terima tadi gitu ya. Jadi ternyata Kota Bekasi sangat memperhatikan atlet-atletnya. Yuk saya juga mendorong saudara Bapak Ibu yang punya anak-anak yang berbakat, dorong mereka jadi atlet. Bila perlu jadi atlet nasional sehingga Kota Bekasi boleh berkembang. Indonesia boleh berkembang. Jayalah Indonesia. Puji Tuhan. Saya pikir itu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Dan kita terus berdoa sekali lagi. Saya mengajak kita doakan untuk pemilihan Pilpres dan Pileg semuanya boleh berjalan baik dan sepanjang tahun ini nanti putaran kedua dan juga Pilkada semuanya boleh berjalan baik. Tuhan Yesus memberkati.